Beberapa fakta baru terkait kasus mega korupsi Harvey Mois kembali menjadi sorotan publik. Diketahui, bukan hanya menambah masa penahanan Harvey Mois selama 40 hari, pihak Kejagung juga telah menyita 2 mobil lainnya milik Harvey Mois yang tak kalah mewah dari 2 mobil sebelumnya dalam penggeledahan di rumah Harvey Mois. Tidak hanya itu, jet pribadi milik Harvey Mois pun diketahui sudah masuk radar penyidik untuk diusut asal-usulnya. Dan untuk mengetahui fakta-fakta tersebut, maka inilah 5 fakta baru kasus korupsi 271 triliun Harvey Mois versi Cumi Top 5. Masa penahanan Harvey Mois, suami Sandra Dewi sebagai tersangka kasus mega korupsi timah yang merugikan uang negara senilai 271 triliun rupiah diperpanjang selama 40 hari ke depan. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana. Menurut Ketut Sumedana, masa penahanan Harvey Mois berlaku sejak tanggal 16 April hingga 25 Mei 2024. Lantaran pihak Kejagung masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyidikan aset Harvey Mois. Sekarang masih yang bersangkutan ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan, cabang Salemba. Ya. Dan sudah diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari ke depan, dari tanggal 16 sampai 25 Mei. Tidak ada perpindahan karena masih ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ya itu udah harus begitu. Kalau kita nggak perpanjang nanti dia keluar demi hukum nanti. Ya, dan kita punya kewenangan untuk menahan kurang lebih 60 hari, 20 hari untuk penyidik, diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Pak, terkait dan bisa diperpanjang juga sampai ke pengadilan kalau proses penyidikannya belum selesai. Kita sudah hampir 180 orang kita bisa jadi saksi dan 16 tersangka. Ini kan perlu proses ya. Perlu proses pemberkasan, proses tadi dia pemanggilan saksi, ahli, ya, termasuk juga penelusuran aset. Ini kan butuh waktu yang cukup lama, jadi sabar aja. Pihak Kejagung kembali menyita 2 mobil mewah milik Harvey Mois yang terdiri dari 1 unit Lexus dan 1 unit Toyota Velfire. Usai sebelumnya menyita 2 mobil mewah yang bermerek Mini Cooper, S-Countryman F60 dan Rolls Royce dalam penggeledahan di kediaman Harvey Mois. Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu asal nama yang bersangkutan atau siapa. Kalau proses penyitaan kita, kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi, ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Menyoroti hal tersebut, Sekretaris DPP IAW Iskandar Sitorus meminta agar pihak Kejagung segera menemukan aset milik Harvey Mois yang lainnya untuk dipertanggungjawabkan kepada negara. Mengembalikan yang keseluruhan bisa jadi mencicil gitu kan, kerugian negara harus dikembalikan lah. Toh itu kan nggak seberapa bagi mereka, ketimbang dia masuk kan gitu lah. Pihak Kejagung saat ini tengah menelusuri keberadaan jet pribadi yang disebut-sebut milik Harvey Mois. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memastikan ada tidaknya aliran dana korupsi dalam proses pembelian jet pribadi tersebut. Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Ya. Sehingga semua yang kita lakukan, ya, yang kita telusuri tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ya, apapun yang kita lihat di media sosial ya, termasuk juga di informasi yang kita terima dari masyarakat dan media, akan kita telusuri dalam rangka aset. Tetap melakukan klarifikasi, tentu akan tetap melakukan penelusuran. Ya, mengenai siapa punya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan, pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya, pasti kita sita. Ya. Sekretaris DPP IAW Iskandar Sitorus juga tampak mendukung penuh tindakan Kejagung dalam mengusut kasus mega korupsi Harvey Mois yang telah merugikan negara senilai 271 triliun rupiah tersebut.
kita mau menyampaikan kepada aparat hukum kita yang namanya Muiz. Jetnya dia ini kita temukan diparkir di Bandara Seletar dan beraktivitas di bandara itu. Kita sampaikan ini bagian dari kurun waktu korupsi itu, ada durasi waktu dan cenderung diberikan sebagai hadiah untuk anaknya itu. Kita sebut ini dioperasikan loh sejak dibeli, dioperasikannya di bandara itu. Bandara tersebut, Bandara Seletar, itu kurang lebih luasnya 525 hektar dengan panjang landasan 2,7 km, lebar 1,2 km. Ada hal-hal baik di dalamnya adalah ketika kita bisa mendeteksi malah siapa yang menggunakan penerbangan dengan jet ini bertransaksi apapun atau berkomunikasi apapun atau melakukan apapun di dalam pesawat yang hanya terbang lalu turun. Terbang lalu turun. Kisarannya 1,5 sampai 3 jam. Ini informasi ini sebaiknya kan ditelaah dengan cermat untuk menghilangkan peluang-peluang kerugian negara yang lebih besar atau sekaligus menambah peluang untuk mengembalikan kerugian negara itu. Mana tahu dari situ bisa kembali kerugian negara yang diasumsikan sekarang baru sekitar 300-an miliar mereka sita. Presiden RI Joko Widodo sudah memberikan peringatan keras bagi para pelaku korupsi. Joko Widodo menegaskan lewat beberapa cara yang telah diusung, kasus korupsi di Indonesia secara cepat akan terbongkar dengan sendirinya. Penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus 2 atau 3 langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi ini yang penting. Kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Kalau enggak ya kita akan ketinggalan terus. Terlepas dari hal tersebut, Sekretaris DPP IAW Iskandar Sitorus memohon dukungan penuh terhadap Joko Widodo sebagai Presiden RI untuk memberantas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kami meminta Pak Joko Widodo segera bantu tuntaskan persoalan ini, bukan malah menjadi persoalan ribut-ribut antara orang yang mau menangkap institusi kejaksaan dengan orang yang mau backingin gitu. Ada seragam-seragam tertentu tidak menghalang-halangi kasus ini muncul ke permukaan. Kita harus lawan itu. Netizen plus 62 harus melakukan perlawanan terhadap hal itu. Kita harus marakkan bahwa kejahatan harus dihentikan. Pelaku kejahatan dan yang menikmati harus dimiskinkan. Kalau tidak, akan timbul orang-orang seperti Herina Lim ini 1000 orang lagi ke depan hari. Lo mau semua gitu? Mau ukuran keberhasilan adalah uang. Kemudian orang-orang yang mendapatkan uang mencuri, menyatakan dirinya baik. Kita tidak mau itu. Itu pesan moral yang hendak kami sampaikan dari Indonesian Audit Watch, bahwa jangan rusak moralitas bangsa ini dengan mempopulerkan Anda menjadi pansos dengan ungkapan keberhasilan itu adalah materi. Apalagi materinya ternyata kata kejaksaan curian, korupsi, rampok. Usai Harvey Mois, suami Sandra Dewi ditetapkan menjadi tersangka kasus mega korupsi yang merugikan uang negara hingga 271 triliun rupiah, beberapa nama pesohor hingga artis atau public figure kini diduga ikut terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut. Belum ada pernyataan resmi. Kalau ada nanti kita sampaikan. Oke. Kita umumkan. Seperti diketahui, Sekretaris DPP IAW Iskandar Sitorus sempat mengungkapkan beberapa inisial nama yang diduga ikut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang tengah ramai diperbincangkan tersebut. Kalau yang terkonsolidasi dengan uang triliunan ini ya, bisa jadi ada inisial C, ya, lalu ada S atau SD dan D. Jadi
orang-orang ini meriah, megah seperti orang benar dan menjadi seperti orang baik, padahal menggunakan uang-uang hitam. Kita berharap kejaksaan mudah menyentuh mereka. Dan kami prediksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai institusi negara milik kita akan mampu menyentuh orang-orang seperti ini. Orang hukum itu harus tertib. Orang hukum itu harus baik. Orang hukum itu jangan menghukum. Karena yang menghukum itu peradilan. Jadi kalau orang hukum itu pakai inisial. Jangan nama panjang, apalagi nama lengkap. Ya memang kalau sekarang ada nama perempuan, istri dari keluarga yang dianggap wah gitu ya. Bisa disebut bukan hanya pesohor, memang dia seleb. Ya inisialnya A. Itu dia perempuan kan. Semoga nanti dalam pemeriksaan ini kami sudah lihat tendensinya, kami sudah lihat alurnya. Bahwa ini bagian dari kegiatan itu. Seminimal-minimalnya dia menikmati. Untuk tidak mengatakan dia ikut meng-create tindak pidana pencucian uang. Seminimal-minimalnya. Lantas kalau disebut, apakah itu salah? Biarkan aja proses hukum nanti. Kan kami yang menjawab pertanyaan teman-teman ini. Ada nggak? Ada. Bukan kita asal nuding, enggak. Insya Allah nanti ada itu. Kalau pemeriksaan itu dilakukan dengan detail, apalagi sampai kepada korporasi, wah itu gendus, kepanggil. Sama kayak SD kemarin, katanya nggak dipanggil dan lain-lain. Itu hukum itu demikiannya. Tapi memang nanti di mana dia bersalah, itu biarlah proses hukum.